Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi pinjol ilegal teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berbagi cara menghadapi ya, misalkan teman-teman telat bayar ataupun mau jatuh tempo di pinjol ilegal seperti apa sih ya, karena banyak teman-teman yang mau jatuh tempo di pinjol ilegal ataupun yang sudah telat bayar di pinjol ilegal itu panik dan takut karena diteror terus-menerus oleh pihak pinjol tersebut ya teman-teman. Itu biasanya pinjol ilegal. Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman tentang gagal ataupun telat bayar di aplikasi pinjol ilegal teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman seperti biasa jangan lupa bantu dukung channel ini ya, agar saya selalu semangat ya memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah ini tagihan teman-teman ya. Jadi ini aplikasi pinjol ilegal beranak. Jadi di dalamnya ini banyak aplikasi-aplikasi ya. Misalkan teman-teman mengajukan di aplikasi ini ya, kalau di ACC ya sama sih ya. Bisa satu aplikasi, bisa dua, bahkan sampai 5, bahkan ada yang sampai 10. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Itu banyak sih, sekitar ada yang 10, 20, bahkan yang 40 pun ada, 40 di dalamnya itu. Tapi bukan aplikasi ini, beda nama ya, tapi ilegal juga seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman, pinjaman modal ya, pinjam modal di sini sudah telat ya. Jadi sudah telat, jumlah pembayaran 2.400.000, tanggal pembayaran 2023 bulan 11 tanggal 30. Artinya sudah lewat sekitar 1 hari. Oke, jika teman-teman sudah seperti ini, mau jatuh tempo ataupun sudah telat seperti ini, sudah pasti kalian diteror oleh pihak pinjol tersebut ya. Ya, jadi mau telat itu, kalian sudah diteror, diancam sebar data. Cara menghadapinya seperti apa bang? Kalau kita mau jatuh tempo, kita sudah diancam sebar data ataupun dibikinin grup gagal bayar kayak gitu istilahnya kan ya. Kalian yang pertama-tama, buat teman-teman saran saya, kalian nggak usah panik. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama kalian nggak usah panik, karena itu yang paling utama ya. Kalau kalian panik pastinya ya kacau, karena kalian sudah panik gitu. Yang pertama-tama kalian nggak usah panik, itu sudah biasa kalau kalian mau jatuh tempo di pinjol ilegal. Jadi diteror di WA, bahkan diancam sebar data, gak usah panik. Itu sudah biasa. Kalian kalau teman-teman kuat mental, kalian balas aja ya. Sering saya bikin konten tentang balas WA dari pihak pinjol ilegal. Cara balasnya seperti apa bang ya? Kalian misalkan kalian gak takut ya, kalian balas, iya pak masih usaha pak, iya pak masih cari dana talangan, ya gitu-gitu aja sih. Cara balasnya seperti itu teman-teman. Meskipun kalian balas itu dari pihak penagih memang tidak mau tahu sih alasan apapun, tapi setidaknya teman-teman balas. Agar apa? Agar data kalian tidak disebar ke sosial media, Facebook, IG, ataupun dibikinin grup ya. Kalaupun sebar data bang ya, kalau kalian respon, kalau kalian nggak panik ya. Apalagi teman-teman, banyak teman-teman yang panik, takut, kemudian ada yang nagih, diblokir, itu bisa saja disebar ke seluruh kontak kalian ya. Karena pinjol ilegal tahu kalau kalian takut, akhirnya kalian semakin ditakut-takuti. Makanya saran saya buat teman-teman, kalian nggak usah blokir nomor yang yang menagih ke kalian, jangan blokir. Kalau kalian blokir artinya kalian ketahuan kalau kalian takut. Akhirnya dari pihak menagih nakut-nakuti terus menerus kalian, bahkan disebar ke seluruh kontak. Kalau kalian nggak panik, balas ya, iya pak masih usaha, itu nggak bakalan disebar ke seluruh kontak. Kalaupun ada yang mungkin 2-3 orang lah, tidak ke seluruh kontak kalian akan disebar. Ya, kalau kontak darurat sudah pasti disebarin data Anda lengkap, bahkan nomor telepon kalian sudah ada di mereka.
Karena pengalaman saya gagal bayar di pinjol ilegal itu banyak sekali sih, tapi nyatanya sampai sekarang aman semua ya. Bahkan saudara-saudara saya atau teman-teman saya di sini itu banyak yang saya kasih saran cara menghadapinya seperti ini, balas. Semakin kalian takut, semakin jadi dari pihak penagih itu meneror kalian. Semakin kalian diancam, semakin kalian disebar kalau kalian takut. Tapi kalau teman-teman berani, ya misalkan ada WA balas, ada telepon angkat, gak usah diblokir. Itu aman sih. Kalaupun ada ya 3 orang atau 4 orang itu wajar sih. Tapi kan tidak disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media kalian seperti itu. Jadi seperti itu cara menghadapinya teman-teman ya. Memang pinjaman online ilegal itu kalau kalian masih kurang 2 hari sudah di WA, di telepon. Ya setiap 1 hari bisa sampai 10 nomor yang masuk. Kalau kalian mau jatuh tempo ya. Apalagi sudah lewat, bahkan foto kalian biasanya diedit, foto selfie KTP Anda. Kalau Anda nggak bayar 1 jam, data Anda kami sebar ya ke sosial media, ke Facebook, dibikinin grup kayak gitu. Kalian nggak usah takut ya, nggak usah panik. Memang cara-cara penagihan pinjol seperti itu. Makanya buat teman-teman, semakin kalian panik, semakin dari pihak penagih semakin jadi meneror kalian. Gitu loh. Semakin kalian berani, dari pihak penagih itu takut karena itu pinjol ilegal, takut dilaporin, takut gimana. Intinya takut juga seperti itu. Makanya buat teman-teman harus kuat mental ya. Ini aplikasi sekitar ada 4 ya, 1, 2, 3 ya. Ya, 3 ini teman-teman ya. 1, 2, 3 ya. 2 aplikasi. Nah ini sudah telat, yang bawah sudah telat. Jadi banyak yang masuk WA itu masuk, tapi saya nggak pernah panik, balas saya satu persatu, ngapain panik. Sampai sekarang ini masih belum disebar. Kalaupun ada yang mungkin kontak darurat sudah pasti disebarin kontak darurat. Bahkan biasanya yang paling utama disebar itu biasanya orang-orang yang sering telepon ya, telepon meskipun nggak jadi kondar. Atau orang tua kayak gitu biasanya disebar ya, atau ibu, nama di kontak kalian itu ibu atau bapak atau ayah kayak gitu biasanya yang utama disebarin data ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian hadapi, gak usah terlalu takut. Agar apa? Agar data kalian tidak disebar ke sosial media kalian, di Facebook, IG, ataupun tidak sampai dibikinin grup. Kalaupun ada ya 1, 2, 3 orang. Kalau kalian berani, kalau kalian ganti nomor, bahkan ada yang WA nagih kalian diblokir, itu semakin jadi penagihan gitu loh teman-teman. Ya kalau kalian ganti nomor ya nggak apa-apa ya. Kalian blokir nggak apa-apa, tapi kasihan kontak-kontak kalian akan dihubungi terus-menerus. Akhirnya orang tidak nyaman kontak kalian. Karena pinjol ilegal itu taunya mengadu domba. Mengadu domba seperti apa bang? Yang jadi nomor di kontak kalian itu meskipun kalian nggak nyantumin, dari pihak penagih pinjol ilegal itu akan akan menghubungi terus menerus. Nomor Anda ini buat jaminan hutang si ini kayak gitu. Akhirnya marah dari kontak kalian seperti itu. Kenapa kontak saya kok dicantumin? Nah, padahal nggak nyantumin. Jadi itu mengadu domba. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, kalian respon dengan baik. Gak usah terlalu takut, gak usah blokir, gak usah ganti nomor. Itu sudah biasa, WA, telepon itu sudah biasa. Ya, kurang lebih mungkin 2 minggu atau 3 minggu sudah berhenti. Karena pinjol ilegal ya. Jadi yang gagal bayar itu bukan kalian saja, banyak teman-teman yang langsung WA ke saya itu banyak. Karena apa? Karena dia panik dan takut. Akhirnya saya kasih informasi seperti ini, seperti ini, seperti itu. Akhirnya saya telepon ya, biar semangat dia ya. Jadi banyak sekali pinjol ilegal itu yang gagal bayar sih ya. Orang-orang di luar sana banyak yang ketakutan karena diancam sebar data ataupun mengadu domba di kontak-kontak kalian. Jadi cara menghadapinya seperti itu, gak usah takut ya. Yang pertama gak usah panik, hadapi aja ya, resikonya memang seperti itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Nantikan video-video terbaru dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.